Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'du. Faya ayyuhat tullab, a'azzani Allah wa iyyakum, santri-santri Mahat Imam Syafi'i yang sekarang berada di rumah masing-masing untuk belajar menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ketahuilah saudaraku sekalian, santri-santriku, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah melakukan arkanul Islam, yaitu bersyahadat, kemudian salat, kemudian zakat, shiyam Ramadan dan haji bagi yang mampu. Maka untuk melaksanakan itu semua kita harus mempelajari ilmunya. Maka disinilah kita belajar fikih untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang ibadah. Kemudian juga ilmu-ilmu yang berkaitan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebagai seorang muslim. Itulah mengapa kita harus belajar fikih. Karena kita harus mengamalkan rukun Islam dan kita harus tahu ilmunya. Maka salah satu ilmunya adalah ilmu fikih. Kita kembali ke pembahasan tentang fikih ini, pelajaran online. Kita masuk pelajaran yang ke-6 dan materi kali ini adalah materi masih tentang wudu. Karena kitab Bab Thaharah itu panjang sekali. Tapi sebelumnya kita murajaah sejenak tentang pelajaran sebelumnya, hadis sebelumnya. Hadis dimulai dari hadis yang ke-8, yaitu tentang tentang tata cara wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara caranya adalah beliau, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini. Beliau bertanya tentang Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi, dan beliau mempraktekkan. Abdullah bin Zaid mempraktekkan wudunya Nabi dengan wudu, kemudian masukkan air ke dalam hidung dan mulut untuk istinsyak dan kumur-kumur 3 kali, kemudian membasuh mukanya 3 kali, membasuh kedua tangannya 3 kali, kemudian mengusap kepalanya dari ujung kepala hingga ujung belakang kepala. Kemudian membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Itulah hadis yang ke-8. Kita sudah mempelajari dan juga kita telah mempelajari faedah-faedahnya, bagaimana cara mengusap kepala dan lain sebagainya. Kemudian kita juga telah mempelajari di hadis yang ke-9, yaitu tentang mendahulukan kanan dalam berwudu dan juga dalam segala hal. Bahkan memakai sendal pun kita mendahulukan kanan. Itulah murajaah yang kita lakukan, karena setiap pelajaran lebih baik kita murajaah agar tidak lupa dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu hadis ke-10. Hadis dan
8 dan 9 sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk hadis ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ منكبيه ثم غسل رجليه حتى رفع إلى ساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ خلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Ikhwati fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ke-10 an Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan lagi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Wa fi lafdhin akhar رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ منكبيه ثم غسل رجليه حتى رفع إلى ساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Ikhwati fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang ke-10 ini menjelaskan tentang keutamaan berwudu, keutamaan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wudunya. Bagaimana bisa demikian? Kita akan baca terjemahannya. Kita akan mengetahui melalui terjemahannya. Dari Nu'aim al-Mujmir, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, maka ia lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz lain, aku melihat Abu Hurairah berwudu, lalu membasuh wajahnya dan kedua tangannya hingga hampir mencapai lengan. Kemudian membasuh kedua kakinya hingga meninggi sampai pada kedua betisnya. Kemudian dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian mampu untuk memanjangkan putih pada wajahnya, maka hendaklah dia melakukannya. Hadis riwayatkan Muslim. Dalam lafaz Muslim, perhiasan seorang mukmin adalah sejauh mana air wudunya membasuh. Ikhwati fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Di sini, di hadis ini dijelaskan tentang keutamaan berwudu. Dan bahwasanya wudu itu memiliki keutamaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bekas air wudu, anggota wudu itu bercahaya nanti di hari kiamat. Dijelaskan bahwa inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Nah, di sini dijelaskan bahwa hari kiamat semua umat akan dikumpulkan sesuai dengan golongannya. Umatnya Nabi Musa akan dikumpulkan dengan Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa akan dikumpulkan dengan Nabi Isa. Umatnya Nabi
Nuh akan dikumpulkan dengan Nabi Nuh. Umatnya Nabi Muhammad SAW pun akan dikumpulkan dengan umatnya, dengan nabinya. Maka ketika itu ada yang berbeda di antara golongan-golongannya mereka itu. Yaitu umatnya Nabi Muhammad itu tangan, kemudian kaki, kemudian wajahnya itu bercahaya. Di barisan mereka itu bercahaya sendiri. Tangan, wajah, dan kakinya. Wajah, tangan, dan kakinya itu bercahaya sendiri. Kemudian juga umat-umat yang lainnya tidak. Ternyata apa yang membuat mereka bisa bercahaya di hari kiamat? Mereka, umatnya Nabi Muhammad itu melakukan wudu. Menjaga wudu. Itulah keutamaannya. Jadi wudu itu sebagai tanda untuk umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad itu akan dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan bercahaya. Anggota wudunya, kepala, wajah, tangan, dan kakinya. Itu akan bercahaya, Masya Allah. Tidak seperti umat-umat yang lainnya, tidak apa-apa, biasa saja. Tapi umatnya Nabi Muhammad itu akan bercahaya karena selalu menjaga wudu. Ingin salat, wudu. Kemudian diantara waktu-waktu wudu itu ketika setiap salat itu berwudu. Kemudian sebelum tidur berwudu. Sebelum membaca Al-Quran berwudu. Kemudian dan lain sebagainya itu berwudu. Maka dengan keutamaan inilah sering menjaga wudu, umatnya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Ikhwati fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Kemudian lanjutannya, barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, hendaknya ia lakukan. Maksudnya bagaimana? Barang siapa yang bisa memperpanjang, maka lakukanlah. Di sini ada dua makna. Makna yang pertama yaitu memanjangkan anggota wudu. Seperti jika dia membasuh tangan yang wajib itu sampai siku, maka dia tambahkan sampai lengan. Kemudian jika dia membasuh kaki sampai telapak kaki, dia panjangkan hingga betis. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah memperpanjang wudu ini adalah selalu menjaga wudu. Jadi karena dia selalu menjaga wudu dalam satu hari, itu berarti dia akan lama dalam keadaan sucinya. Seumpama satu hari, satu malam ada 24 jam. Kemudian dia wudu. Setiap batal wudu, maka dia akan mendapatkan waktu dalam keadaan suci lebih panjang. Seumpama dari 24 jam itu dia batal wudu atau dari 12 jam dari pagi subuh hingga maghrib seumpama 12 jam, misalkan itu 12 jam, itu ketika batal wudu itu akan mengambil waktu banyak hingga mungkin 10 jam dalam keadaan suci. Berbeda jika berwudunya hanya ketika sholat saja. Wudu ketika sholat 5 waktu. 5 waktu mungkin hanya memakan waktu 10 menit. Sedangkan biasanya orang rata-rata berwudu seumpama setengah jam kemudian batal. Maka setengah jam kali 5 sama dengan 2 jam setengah. Hanya 2 jam setengah dia memperpanjang waktu suci berwudu. Sedangkan yang selalu menjaga wudu, batal wudu hingga mungkin 10 jam. Wallahu ta'ala alam. Itu makna yang kedua. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu
itu memahami maknanya adalah makna ini dengan makna yang pertama, yaitu memperpanjang anggota wudunya. Di dalam lafaz diceritakan bahwa aku melihat Abu Hurairah berwudu, lalu membasuh wajahnya dan kedua tangannya hingga hampir mencapai lengan. Abu Hurairah berwudu, lihat, Abu Hurairah berwudu hingga mencapai lengan. Kenapa mencapai lengan? Karena memanjangkannya. Yang wajib itu sampai siku, tapi beliau memahami hadis ini dengan memperpanjangnya adalah dengan melanjutkannya hingga lengan. Itu yang beliau lakukan. Kemudian membasuh kedua kakinya hingga mencapai meninggi hingga sampai kedua betisnya. Sedangkan ketika beliau Abu Hurairah membasuh kaki hingga sampai betis. Masya Allah. Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian mampu untuk memanjangkan putih pada wajahnya, maka hendaklah dia lakukan. Lafaz Muslim. Perhiasan seorang mukmin adalah sejauh mana air wudunya membasuh. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa kisahnya Abu Hurairah itu berwudu hingga sampai lengan atau sampai betis untuk memperpanjang anggota wudunya. Hadifiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita ambil faedah dalam hadis ini. Yang pertama, keutamaan berwudu. Ya, wudu itu memiliki keutamaan, yang mana bekas wudu menjadi sebab dia mendapatkan cahaya putih berkilau dan indah pada muka, tangan, dan kaki. Masya Allah. Nanti di hari kiamat seorang muslim itu akan mendapatkan cahaya dari bekas wudunya. Ghurran muhajjalin. Apa arti ghurran muhajjalin secara bahasa? Ghurran muhajjalin secara bahasa itu seperti warna yang berbeda pada kulit binatang. Seumpama kuda, biasanya pada kuda. Kuda itu ada kuda saman berwarna hitam. Kemudian ada sebagian kulit yang berwarna putih. Nah, itu namanya ghurran muhajjalin. Jadi warna yang berbeda. Warna yang berbeda dalam kulit kuda itu. Saman warnanya kuda itu warnanya putih atau coklat. Bagian kakinya itu warnanya putih semua. Nah, itu kan berbeda tuh. Itu istilah ghurran muhajjalin. Jadi Rasulullah menggunakan kalimat ini untuk memberikan gambaran nanti di hari kiamat. Kulit manusia seperti itu. Tapi ada yang berbeda umat manusia itu, umat Islam itu. Itu akan berwarna lebih cerah dan bahkan mengeluarkan cahaya karena dia menjaga wudunya pada muka, tangan, dan kaki. Kemudian faedah yang kedua, bahwa wudu juga merupakan syariat umat sebelum kita. Adapun yang menjadi khususiyah umat ini adalah tanda putih yang bercahaya pada wajah, kedua tangan, dan kaki disebabkan bekas wudu. Ya, wudu itu bukan hanya syariat kaum muslimin umat Islam yang diajarkan oleh Nabi saja. Tapi nabi-nabi sebelumnya itu mengajarkan wudu juga. Mengajarkan bersuci sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadi khusus keutamaan yang akan dapat cahaya itu umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu akan mendapatkan cahaya khusus. Tapi umat-umat sebelumnya, wudu mereka ada. Syariat bersuci ada. Mungkin wallahu ta'ala alam apakah sama atau tidak. Setidaknya mereka itu memiliki syariat berwudu atau bersuci. Jika beda, mungkin berbeda. Nah, hanya umatnya Nabi Muhammad, umat Islam yang mendapatkan keutamaan cahaya karena berwudu. Itulah faedah hadis dari hadis ini. Kemudian ada permasalahan nih, menjadi faedah yang ketiga di permasalahan nih.
Hukum memanjangkan basuhan air wudu. Para ulama berbeda pendapat dalam hukum memanjangkan basuhan pada kedua tangan hingga hampir mencapai lengan, dan juga pada membasuh kedua kaki hingga meninggi sampai kedua betisnya. Ulama yang pendapat yang pertama itu hal tersebut merupakan sunnah. Nah, pendapat pertama hal tersebut merupakan sunnah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa ya betul sunnah memanjangkan air wudu hingga betis, memanjangkan air wudu hingga tangan menuju lengan, sunnah. Karena hadisnya jelas. Barang siapa yang ingin meninggikan ingin memanjangkan maka lakukannya. Dan juga salah satu yang berpendapat demikian adalah Abu Hurairah yang mempraktekannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mempraktekkan bahwa wudu itu dengan memanjangkannya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, hal tersebut bukanlah hal yang disunnahkan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Ahli Madinah, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Kenapa mereka berpendapat bahwa hal tersebut bukan dari sunnah? Yang pertama, menilai bahwa ucapan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan air basuhan wudunya maka lakukanlah. Di sini hadis ini adalah bukan hadis, dalam arti ucapan ini adalah bukan ucapan Rasulullah, melainkan ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah hanya sampai inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku dihadirkan di hari kiamat dengan keadaan ghurran muhajjalin, yaitu keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudunya. Adapun kalimat barang siapa yang diantarkan yang ingin memanjangkan maka lakukanlah, ini bukan ucapan Rasulullah melainkan ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ini tidak bisa menjadi dalil. Itu pendapat yang kedua. Kemudian juga para ulama dengan pendapat yang kedua ini mereka mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Abu Hurairah adalah ijtihadnya Abu Hurairah, bukan yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu ijtihadnya Abu Hurairah, bukan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ijtihad atau pendapatnya Abu Hurairah saja, bukan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dari dua pendapat ini, para ulama itu beberapa ulama merojihkan pendapat yang kedua bahwa hal tersebut bukan sunnah, tapi yang wudu ya sesuai yang Rasulullah lakukan, tangan hingga siku, kaki hingga mata kaki, itu yang dilakukan. Pendapat yang merojihkan ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Syekh As-Sa'di, Syekh Ibnu Baz, Al-Albani, Syekh Utsaimin. Nah, itu yang merojihkan. Jadi merojihkan pendapat yang kedua bahwa itu bukan kayak gitu. Memanjangkan itu bukan dari yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi itu hanya pendapatnya Abu Hurairah saja. Seperti itu. Ikhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kita ambil pendapat yang kedua bahwa hal tersebut bukan cara untuk berwudu, yaitu memanjangkan lebih dari siku atau mengambil air wudu, membasuh kaki hingga betis, itu kita tidak lakukan karena tadi ya tidak ada contohnya dari Rasulullah. Kemudian yang kedua itu hanya pendapatnya Abu Hurairah. Apakah kita harus menyalahkan Abu Hurairah? Tidak. Beliau berpendapat dan beristihad, masing-masing punya pendapatnya, masing-masing punya landasannya. Kita dalam hal ini mempersilahkan. Yang ingin memanjangkan silahkan.
karena sesuai dengan hadis Abu Hurairah dan melakukannya juga, atau yang berpendapat bahwa enggak deh, wudu sesuai yang diajarkan Rasulullah saja, ya itu juga cukup, insyaallah tidak apa-apa. Baik, inilah pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan tugasnya menulis hadis. Inna ummati, tapi sebagian hadis saja, jangan semuanya. Hadisnya dari mana? Dari sini aja nih. An Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asai wudu fa in istata'a minkum may yutila ghurratahu falyaf'al. Nah, sampai sini aja hadisnya. Adapun dari lafaz Muslim ini tidak perlu karena terlalu panjang. Kisahnya Abu Hurairah tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Tapi yang ditulis ini saja. Ya, di dalam lingkaran ini. Saya beri tanda ini. Itu yang ditulis. Kemudian terjemahnya, kalau terjemahnya semuanya ditulis ya, karena bahasa Indonesia itu mudah, maka semuanya ditulis, nggak apa-apa. Kemudian faedah hadis 1, 2 dan yang ketiga hukum memanjangkan basmalah wudu, itu pun ditulis. Ya, sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan kita sebagai pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita dan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.